Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pas saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada dari saham grup Prayogo Pangestu CDIA direkomendasikan buy, supportnya di 1750, resisten hingga ke 2000 pemirsa. Kemudian dari properti ada BKSL 120 hingga 150, Dewa dari grup Bakri buy 400 hingga 500, dan dari perbankan Midcap tadi pun juga sempat kita ulas BBNI buy 4350 hingga resisten 5000. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali, langsung saja kita ke CDIA Pak. Pertimbangan merekomendasikan untuk CDIA dan buy di level berapa? Baik, untuk CDIA saya melihat area support di 1750 itu merupakan area yang cukup kuat karena itu merupakan titik ketika dia rebound kemarin dan selama ini tidak pernah close di bawah 1750 dan resisten yang lumayan kuat itu di 1950 sampai 2000. Jadi kalau dia bisa break area 2000 maka dia memiliki chances lebih tinggi dia untuk ke 2300 atau last high-nya dia. Kalau secara teknikal dia berpotensi membentuk inverse hand and shoulder ya, dengan target kenaikan sekitar 2300. Baik. Apakah harus menunggu Pak di atas level yang lebih tinggi untuk posisi buy-nya, atau range harga 1800-an sebelum ke 2000 ada beberapa level tertentu yang mungkin bisa diperhatikan? Baik, untuk level sekarang di sekitar 1800 itu cukup menarik sampai 1770. Nah, terakhir baru kita bisa pasang jaring lagi di 1750. Nah, kalau misalnya dia sampai close di bawah 1730, maka lebih baik di close dulu posisinya. Baik. Dari CDIA kita beralih ke properti Pak, BKSL. Anda juga rekomendasikan buy? Ya. Nah, untuk BKSL saya melihat dari ketika kemarin dia sempat ada volume yang lumayan tinggi di 18 November dan saya melihat memang dia ada satu resisten downtrend yang belum bisa di break, yaitu di sekitar level 140. Nah, challenge-nya sekarang memang di 140 dia harus break, baru dia bisa ke level 150, which is itu adalah high sebelumnya. Iya. Nah, untuk saat ini saya melihat di level 120 sampai 125 is best buy ya untuk BKSL, dengan catatan jangan sampai close di bawah 120. Baik. Penutupan hari ini di 126, melemah cukup dalam di 2,33%. Dari BKSL kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, dari Bakri Group. Ada Dewa. Ini juga kemarin saham-saham Bakri Group udah kompak mengalami penguatan, tapi hari ini tampaknya BRMS sendiri yang menguat signifikan, sementara untuk Dewa dan Energi dan juga ada Bumi lebih cenderung tertekan. Dewa hari ini ditutup menguat di 0,97, masih bertahan di level 400-an Pak. Intraday terendah tadi sempat tertekan ke 404 untuk Dewa. Ya, kalau saya melihat Dewa ini memang di level 400 ini selalu dijagain dan dengan resisten di level sekitar 438 sampai 446. Nah, kalau memang dia bisa break dari 446, close di atas 446, next challenge-nya itu di 474 sampai 488. Kalau dia bisa lewat lagi, maka 500 itu di depan mata, dan itu 488 ke 500 kan cuma 12 poin ya, which is itu sekitar 6 tick. Ya menurut saya saat dia bisa ke 488 lagi itu pun udah oke gitu loh. Dan aku ngelihat kayak Dewa secara laporan keuangan juga revenue dan dia punya net income juga makin oke, dan secara fundamental dan teknikal ini matching. That's why aku ngelihat this stock is good. Baik. Posisi tertinggi Pak untuk Dewa? Sorry? Laju untuk Dewa menembus ke level tertingginya seperti apa?
Kalau saya melihat sih ini dia memiliki satu challenge dulu Ya, di level 446. baik. Dia bisa break 446, dia baru bisa ke 488 last high-nya dia yang terakhir tertinggi. Oke, baik. Analisis untuk Dewa. Terakhir untuk BBNI, Pak. Singkat saja, tadi pun juga sempat kita review sebenarnya. Buy di level berapa, Pak? Kemudian Ya. target Anda di 5.000, ini target sampai kapan, Pak Hendy? Baik, untuk 5.000 target saya sampai akhir tahun, dan kelihatannya window dressing ini pun bisa terjadi kalau saya ngelihat. Dan kalau saat ini di level 4370 sampai 4350 itu bisa menjadi area buy pertama. Kalau misalnya mau di spare jadi 2 kali pembelian itu di 4.200 sampai 4.100 is good to buy. Kalau dia sampai close di bawah 4.000 baru stop loss. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada CDIA, kemudian juga ada BKSL, Dewa, kemudian dari perbankan PIK pada BBNI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua ini terlebih dahulu. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, namun pelemahannya sudah terpangkas, di mana pemangkasan pelemahan cukup signifikan karena di penutupan sesi kedua ditutup melemah tipis saja di 0,07% di 8.414 di poin 352. Dan jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan mampu bertahan di atas level psikologis di 8.400-an. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.403. Intraday tertinggi hari ini sempat menguat meskipun tidak berlangsung lama di 8.432.603. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Kompak ditutup di zona merah. Seperti MNC 36 tertekan di 0,50%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,33%, LQ45 melemah di 0,28%. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Teknologi masih memimpin penguatan di 2,72%, industri menguat di 0,85%, keuangan menjadi pemberat hari ini di 0,61%, transportasi dan logistik juga melemah di 0,60%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada BRMS ditutup menguat di 990, Bull hari ini melesat di 294, Goto hari ini juga menguat di Rp64 per saham, dan MTEK juga menguat di Rp1.260 per sahamnya. Raja melemah di 4.910 dan Telkom juga melemah di 3.500. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas Pak Hendy. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya menanyakan UNTR Pak. Sudah ambil posisi di 25.000 Pak Hendy, di cut loss atau masih bisa di hold ini Bapak Jason Johan dari Jakarta untuk UNTR di 25.000. UNTR 25.000 hold aja. Kalau dia sampai jebol dari 26.600 closing baru kalau mau buang. Ini kelihatannya masih oke ya, masih ada potensi untuk dia berjuang. Tapi dengan catatan dia harus break 28.475. Kalau dia bisa break maka 29.000 itu di depan mata. Baik, selanjutnya menanyakan saham PNBN Pak, dengan ID-nya Abang ini, menanyakan PNBN dan ingin memastikan apakah ada pengumuman atau keterbukaan informasi terbaru yang sudah dipublikasikan di IDX. Mohon juga informasinya, ini fundamental dan teknikal sepertinya. Silakan untuk PNBN, Pak Hendy. Kalau untuk PNBN jujur, sorry aku nggak mengikuti. Yeah. Tapi kalau dari sisi teknikal kelihatannya ini ada something yang menarik karena secara teknikal dia tidak bikin new low lagi, ya. Dengan resisten terdekat di 1.100. Kemudian resisten berikutnya di 1.130,
and then 1200. Nah, ini secara teknikal sih low risk ya, secara teknikal di 1025 itu support terakhir, sehingga kalau aku ngelihat secara teknikal ya bisa lah untuk ditradingkan sementara. Seperti Baik. itu Pak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Martin dari Jakarta menanyakan saham WOWS Pak, WOS atau Ginting Jaya Energi Tbk. Penutupan hari ini di 80 menguat di 2,56%. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak untuk WOS? Baik, untuk WOS kelihatannya potensi membentuk symmetrical triangle. Kalau kamu mau masuk boleh ya, hanya saja kamu jagain 73. Kalau dia sampai close di bawah 73 itu berbahaya ya, kamu bisa stop loss. Tapi kamu harus perhatiin juga di area resisten di 88. Kalau dia bisa close di atas 88, kamu tinggal hold aja, dia ada potensi ke 100 sampai 110. Baik. Kita beralih ke Demak Pak, menanyakan saham energi Raja punya harga average di 4.500. Mohon analisisnya untuk Raja RAJA. Raja ini kepentok resisten clear, sangat jelas dia kepentok resisten di level 5.100 sampai level 5.000 ya, itu merupakan resisten. Kalau mau beli ya, kalau aku bilang sih dari level 4.800 sampai 4.500 is good to buy. Baik. Kalau dia jebol dari 4.500 ya baru loss. Oke. Kebetulan posisinya di 4.500, Pak Hendy. Oke, good. Di hold Baik. aja. Kalau misalnya dia jebol 495, dia jebol dari 4810 baru kamu TS. Baik. Selanjutnya menanyakan saham MBMA Pak, punya harga average di 600, Bapak Rifai dari Cangkring ini. Analisisnya untuk MBMA? Average di 500. Ya. Average di 500, nggak apa-apa, hold aja. Support terakhir malah ini ada chances buat kamu untuk average up malah. Baik. Karena di 525 sampai 520 itu support ya. Ada potensi dia bisa mantul juga di sana, sehingga ya itu bisa kesempatan kamu untuk average up. Oke. Asal dia tidak boleh close di bawah 525. Baik. Selanjutnya pertanyaan Bapak Dedi Pak dari Padang, Sumatera Barat menanyakan saham CMNP Pak. Minggu depan arahnya kemana? Sudah direkomendasikan masuk atau belum? Level entry untuk CMNP. CMNP kalau mau masuk ini kan kelihatannya masih sideways ya. Dia resisten kuatnya itu di 1430, itu dulu yang mesti di break. Kalau dia nggak bisa break 1430 juga nggak bakal gerak. Tapi kalau kamu mau entry untuk trading ya, sekitar level saat ini sampai 1335 itu menarik ya. Cut loss kalau dia jebol 1310. Baik. Selanjutnya ada Bapak Bambang Febria Mitro Pak dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung. BRMS Pak di 983, apakah ada akan kejutan tidak menjelang rebalancing? Ada potensi ke 1100 untuk BRMS? BRMS yang potensi sampai sih 1020 ya, potensi sampai 1020 karena itu adalah resisten dari potensi pola ascending triangle-nya. Kalau dia bisa break dan bisa kuat ya bisa ke 1100. Baik. Asal tidak ada kontraflow. Oke, kita ke Jogja selanjutnya. Pak Hendy menanyakan saham BRIS Pak, perbankan BRIS punya harga di 2470, baiknya averaging down di harga berapa atau di cut loss ini Pak untuk jangka menengah panjang? 24 menengah panjang. Kalau kamu mau jangka menengah panjang itu kamu cut loss di bawah 2360. Ya. Karena itu adalah support terakhir ya. Kalau dia sampai jebol dari 2360 baru cut loss. Selama di atas itu masih aman. Bapak Sihotang dari Medan Pak, Sumatera Utara menanyakan saham APEK Pak, APEX, support dan resistennya baru ingin masuk. Direkomendasikan tidak Pak untuk APEX? Good.
Apexindo Pratama Duta ya. Ya, Itu oke ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, kamu tunggu di gap di 191. Itu jauh lebih oke karena aku kelihatannya ini kok kayak 236-nya susah banget untuk di break. Biasanya resisten yang susah di break itu bisa jadi ada koreksi dulu sih. baik. Beralih ke Jadi pertanyaan. 191 ya 191 itu support terakhir jebol cut. Baik Pak, hari ini ditutup melemah di 222. Kita kembali ke Jakarta, ada Bapak Fikri menanyakan saham Toto Pak. Boleh masuk di harga berapa dan apakah ada potensi turunan lanjutan untuk Toto, TOTO? Toto ini uptrend banget ya. Kalau berharap dia koreksi yang besar, I don't think so. Ya, cuman untuk sampai 274 itu cukup menarik. Ya, Kalau dia sampai jebol 270 baru cut. oke, Resisten di 290 sampai 300. baik. Kita ke Balikpapan, Pak Hendy, ada Bapak Christian menanyakan saham Toba Pak di 1100. Analisis untuk Toba. Toba ada potensi membentuk double bottom dengan resisten di 925. Jadi PR dia sekarang harus break 1925 dulu, baru dia bisa ke level 1045. Untuk saat ini Toba itu level 795 sampai 770 itu adalah last support, which is itu adalah dekat MA 200. Ya, Kalau dia close di bawah 760, nah itu meningkat loss dulu deh. baik. Kita ke Maluku Pak, ada Bapak Robert menanyakan saham STAA Pak, sudah ambil posisi di 987 Pak Hendy? 987. Ya, Oke, kalau 987 nothing to worry. Ya. Kalau dia selama dia di atas 1305 is good. Kalau breakdown dari itu mending kamu amanin profit dulu deh. baik. Di level berapa Pak itu take profitnya? 1305. Baik. Profit Kalau taking dia sebagian atau jebol. sell on strength Pak? Sell on strength. Oke, buyback kembali di level? Buyback kembali, kamu bisa perhatiin lagi di level ini agak jauh, Ya, 1100. baik. Di level yang sudah disebutkan tadi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, waktu kita cukup terbatas Pak, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersama kita untuk kali ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Pak Hendy, terima kasih, sehat selalu Pak. Thank you, Pak Dev. Baik, terima kasih ada Bapak Hendy Santoso Ihab, YB Sekuritas Sudirman. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.